juga selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang selama ini kita rasakan bersama. Di hari yang berbahagia ini sama-sama kita sudah hadir di tempat yang sederhana ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian saya adalah mewakili kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah berhalangan ada rapat. Nah, oleh karena itu di hari ini ada teman kita, alhamdulillah, yang sangat-sangat membanggakan kita semua sudah dalam rangka mengikuti P3K. Guru penggerak. Nah, akan menjadi nanti mewakili kepala sekolah insyaallah yang masih muda, yang sangat tampil, yang sangat cerdas. Sungguh sangat bangga kita SD Garut ini, cukup bangga ya, dengan sangat tampil, orangnya cerdas, bagus ya, berwibawa, betul-betul bersikap nanti menjadi guru penggerak harapan kita semua. Nah, kita sangat mengharapkan guru-guru seperti Ibu Rika Sarah Aprilia ya, beliau adalah nanti bisa memimpin ke depan nanti sekolah SD Garut atau sekolah dimanapun nanti ditempatkan oleh dinas dan ya. Oleh karena itu saya mewakili kepala sekolah, mungkin ada kekurangan, ada kesilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nema yang telah mewakili kepala sekolah untuk membuka acara pada hari ini. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat kegigihan beliau, perjuangan beliau, kita bisa menikmati nikmat Islam dan nikmat ilmu. Oke, baik ibu-ibu guru hebat semuanya, terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktu untuk membersamai pada kegiatan pada hari ini. Jadi saya di dalam pendidikan guru penggerak ini sudah sampai pada modul 1.4. Di modul 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya positif. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Oke, baik ibu-ibu semuanya, sebelum ya kita masuk dalam kegiatan inti, kan kita tadi sudah mengajar dari pagi sampai dengan siang untuk menstabilkan energi kita. Jadi saya mohon pada ibu-ibu semuanya berdiri, kita senyum bersama ya, biar menstabilkan lagi keceriaan kita yang tadi mungkin ada kurang mood saat mengajar ya. Jadi saling berhadapan mencari pasangan. Bu Nema bisa pasangan dengan saya? Ya, Bu Nema bisa berpasangan dengan saya. Ya. Jadi kita saling berhadapan ya. Oke. Oh ya. Boleh berdua ini Bu Yus sama Bu Nema. Oke, Bu Yus sama Bu Nema. Lihat di sana ya.
menjadi pendengar yang baik, mengsilentkan handphone, angkat tangan saat ingin berpendapat, menghargai orang lain saat sedang berbicara. Mungkin dari ibu-ibu semuanya ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Kita bungkus ya. Bungkus menggunakan 2 karet spesial ya. Oke. Jadi penghantar kegiatan kita hari ini dari Ki Hajar Dewantara. Sudah pasti ibu semua sudah pada mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, Ki Hajar Dewantara, konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Oke, tadi kita tentang diskriminasi positif, disiplin positif ya. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan yang sedang kita pelajari pada hari ini, pengibasan pada hari ini. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu tugasnya bukan menuntut, tapi menuntun. Jadi biasanya kita sebagai guru ingin anak menjadi apa yang kita inginkan, ya. Sering terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya tugas kita itu menuntun kodrat yang ada pada anak, pada murid. Jadi setiap anak itu sudah terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bertugas menggali potensi itu, memberikan arah agar murid-murid kita menemukan bakatnya sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai keinginan mereka. Baik, kita lanjut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Jadi ada 6 konsep dalam penerapan budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi keenam ini adalah penerapan atau konsep-konsep dalam budaya positif. Nah, saya ingin bertanya ini, apa disiplin positif itu? Dari ibu-ibu semuanya, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, apa disiplin positif? Coba, jadi siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik, Bu Yusra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada kata-kata disiplin positif, ada 2 kata, ada disiplin dan positif. Kalau menurut saya disiplin itu di mana seseorang itu selalu mengikuti aturan. Karena di situ ada kata-kata positif, tentu aturan-aturan atau hal-hal atau tata tertib atau keyakinan yang diikuti itu adalah yang bernilai positif seperti itu. Mungkin itu saja, Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Yusra. Mungkin ada dari guru lain? Siapa? Oke, Bu. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa ada ancaman atau hukuman. Ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Yusra dan Ibu Leli. Ya, benar sekali. Disiplin itu kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan ya. Kita lihat, disiplin positif merupakan
merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak di sini mengontrol diri dalam melakukan tindakan, ya, bukan karena keterpaksaan atau karena sesuatu. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini dilakukan atas kesadaran diri murid, bukan karena ingin mendapatkan ujian, menghindari hukuman ataupun paksaan dari orang lain. Oke, baik. Nah, di sini sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin menanyakan apa-apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan, yang ada di dalam budaya positif. Mungkin ada dari ibu-ibu, apa saja nilai-nilai kebajikannya? Menurut ibu apa saja nilai-nilai kebajikan? Berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab. iya, jujur, bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Disiplin. Ada yang lain? Mandiri. Oke. Benar sekali. Jadi berakhlak mulia. Oke, di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Oke, nah kita sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila, ya, ibu-ibu semuanya. Ya, kita juga sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ke-6 karakter profil pelajar Pancasila ini terdapat pada kurikulum Merdeka, yang seperti tadi ibu-ibu katakan, berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu termasuk dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian tadi apa lagi selain berakhlak mulia? Jujur itu juga termasuk ke dalam beriman. Kemudian menghargai orang lain itu termasuk dalam berbineka tunggal. Kemudian bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi, itu termasuk dalam karakter profil pelajar Pancasila. Jadi 6 karakter profil pelajar Pancasila ini harus kita terapkan pada murid-murid kita, karena pada profil pelajar Pancasila juga pasti kita menuangkan dalam rapor akhir siswa. Oke, motivasi perilaku manusia. Ibu-ibu semuanya, guru-guru hebat, saya ingin bertanya, ketika pagi-pagi ibu-ibu dari rumah, ada yang jauh, ada yang dekat, ya, rumahnya dengan sekolah. Ketika pagi-pagi ke sekolah itu, motivasi ke sekolah ingin datang cepat karena apa? Apa karena menghindari teguran dari kepala sekolah, atau karena ingin dapat pujian dari kepala sekolah atau rekan-rekan lainnya, atau motivasinya dalam diri sendiri? Siapa yang ingin mengutarakan pendapat? Oke, baik, Ibu Kreti. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau saya pribadi datang cepat, saya usahakan datang cepat, walaupun mungkin ada juga sering terlambat sesekali. Itu saya sebenarnya ingin mencontohkan kepada anak didik kita, siswa-siswi kita, agar mereka juga mengusahakan untuk datang tepat waktu, untuk hadir lebih awal, supaya mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya seperti piket dan yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ya. Motivasi karena diri sendiri, ya, karena diri sendiri ingin dicontoh, ingin memberikan teladan untuk murid-murid. Oke, baik. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya, ibu guru hebat. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan kita ke sekolah datang tepat waktu,
oh saya datang ke sekolah nih tepat waktu, misalnya sebagai murid, posisi saya sebagai murid, saya akan menghindari hukuman atau teguran dari guru saya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, bisa dikatakan pujian. Jadi saya mau ke sekolah tepat waktu sebelum datang guru-guru lain, ingin dipuji, ingin terlihat paling disiplin, paling menjadi murid teladan. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada siswa yang datang tepat waktu ke sekolah karena memang motivasi dalam dirinya sendiri. Dia merasa saya perlu menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik untuk diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya keyakinan sekolah maupun kelas. Oke, ibu-ibu guru hebat semuanya. Sebelum awal semester dilakukan pada awal semester sekolah, kita pasti semua punya kesepakatan kelas masing-masing, ya. Sudah kita lakukan pasti. Nah, jadi kesepakatan kelas ini kita lakukan bersama siswa, bersama murid. Nah, kita berikan mereka kesempatan untuk mencurahkan apa mereka inginkan, ya kan? Nanti pada saat itu baru kita sepakati keyakinan apa. Keyakinan itu seperti aturan, tapi bukan aturan, lebih kepada keyakinan. Yang artinya mereka meyakini apa yang sudah mereka tuliskan. Nah, keyakinan sekolah maupun kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya. Seperti tadi, ya, kita berdiskusi dengan siswa. Nah, mereka menginginkan keyakinan seperti apa sehingga keyakinan itu juga bisa mereka taati dan mereka terapkan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, semua pernyataan-pernyataan itu pernyataan yang harus mudah dipahami oleh siswa dan diingat oleh siswa. Oke, ini contoh keyakinan kelas, ya. Nah, ini di sini biasanya kan kita siswa itu pasti membuat keyakinan kelas dan kalimat-kalimat sebelum kalimat positif, ya. Seperti contohnya datang ke jangan terlambat ke sekolah. Nah, jangan terlambat ke sekolah. Kita mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, seperti apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi nanti kalimat-kalimat yang sudah disepakati itu akan mereka yakini dan pastinya akan mereka taati. Ya, sudah lelah kan? Sudah lelah pastinya mendengarkan baru 3 poin yang saya utarakan. Jadi untuk menghilangkan rasa lelah, mari berpasang-pasangan lagi, ya. Hari ini kita mencari pasangan, ya. Mari berpasang-pasangan lagi. Kita ini merefleksikan badan kita, pasti pada pegang-pegang, duduk terus, ya. Ya sekarang bangun ibu-ibu semuanya. Nah, pegang bahu teman-temannya, ya. Pegang bahu teman-temannya. Nanti gantian, oke? Nanti gantian.
saya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana ya. Jadi benar sekali kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama kebutuhan akan hidup, ya. Kebutuhan pertama itu akan hidup ya. Oke. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, murid ketika melakukan kesalahan atau apapun kesalahan yang dilakukan pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya seperti apa ibu-ibu? Oke, Bu Yusra. Ini yang Bu Yusra aja ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau bertahan hidup, misalnya contohnya di kelas ya, ada siswa yang mengambil kotak bekal makan siswa temannya misalnya. Itu kan satu kesalahan yang sebenarnya yang ada di dalam kelas. Kita sebagai guru seharusnya bertanya dulu kepada siswa. Kalau misalnya jawaban dia, Bu, saya mengambil kotak bekal kawan karena lapar, belum makan. Itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi misalnya jawaban dia karena ingin usir seperti itu, mungkin itu dia karena cari perhatian atau kebutuhan kasih sayang. Kemudian mungkin alasannya lain-lain itu juga mungkin dia mau berkuasa dalam kelas tersebut, itu termasuk ke kebutuhan penguasaan. Mungkin itu saja Bu Rika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik, terima kasih Bu Yusra, tepat sekali ya. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Baik, kita lihat sekarang. Di sini ada studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, kelasnya. Sebentar ya, Ibu ya. Saya ini saja. Nah, sudah kelihatan semuanya? Sudah ya? Nah, Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Nah, ketika kita menghadapi murid kita, ya, salah satu siswa kita yang kondisinya seperti si Tommy ini, kira-kira apa tindakan yang kita lakukan? Siapa mungkin yang ingin berbicara? Oke, Bu Irham. Terima kasih kepada Rika yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut saya kita bertanya dulu kepada anak yang bersangkutan mengapa hal itu dilakukan. Setelah itu baru kita mengambil sebuah tindakan. Cukup sekian. Ya, tepat sekali ya. Sebelumnya kita tanyakan dulu alasannya apa si Tommy ini melakukan tindakan seperti itu. Alasannya apa sih si Tommy ini merebut paksa bekal temannya? Kita lihat alasan Tommy. Nah, di sini alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh si Tommy ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia mengambil paksa bekal makanan temannya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama
kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, jadi manusia itu memerlukan asupan pangan ya kan untuk bertahan hidup. Nah, ini alasan pertamanya si Tommy. Ada alasan yang kedua. Nah, di alasan kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kata lain dia sedang caper, ya, sedang caper kepada gurunya, kepada teman-temannya dan kepada orang tuanya. Makanya dia melakukan tindakan seperti itu, mengambil paksa makanan teman kelasnya untuk bisa diperhatikan oleh orang sekitar. Kemudian alasan lain, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dia bertindak seperti itu karena ingin ditakuti, karena ingin merasa dia paling hebat di dalam kelas. Nah, jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba bekal temannya beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia merasa bosan sekali dengan menu yang diberikan oleh ibunya setiap hari. Mungkin di setiap hari bekal makanan si Tommy telur ceplok saja ya. Telur ceplok, besok telur dadar, besok telur apa lagi kalau pokoknya setiap hari dengan aneka telur. Jadi dia merasa bosan. Nah, di saat itu dia coba untuk mencicipi semua bekal teman-temannya, sehingga kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Dia merasa bebas untuk mencicipi semua bekal teman-temannya. Nah, oke, alasan selanjutnya karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya pada kesenangan. Jadi dia senang sekali ini disengin oleh teman-temannya. Dia lihat ekspresi teman-temannya itu pada kesal, pada itu dia memberikan kepuasan pada dirinya atau merasa dia senang karena melihat ekspresi teman-temannya. Oke, di sini kita ada posisi kontrol ya. Nah, ibu-ibu guru hebat semuanya, apa itu posisi kontrol? Kita guru ini mempunyai posisi kontrol. Ya, sebagai seorang guru pasti kita mempunyai posisi kontrol. Kira-kira apa posisi kontrol yang ada pada kita? Mau disebutkan? Apa? Ibu-ibu yang pertama? Penghukum. Iya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Iya, sebagai teman, ya. Iya. Oke, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ibu-ibu semuanya, kira-kira dari 5 posisi ini kita sudah berada di posisi mana? Dan sering kita lakukan di posisi mana, ibu-ibu? Iya, seringnya di posisi pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, menurut ibu-ibu semuanya, apakah posisi ini sudah efektif? Tidak. Jadi kita sering melakukannya sebagai penghukum ya. Kalau ketika anak-anak misalkan tidak memakai atribut sekolah atau kurang disiplin dalam saat upacara, kita memberi hukuman. Oh, nak, hari ini kamu harus berdiri di lapangan sambil beri hormat kepada bendera. Itu posisi penghukum. Kita lihat ya. Di
gagal, identitas berhasil, dan kontrol dari luar, ada kontrol dari diri. Menghukum, berarti menghukum itu kita menghardik si anak. Pembuat rasa bersalah, kita sering mengatakan, nah, kamu tidak sayang kepada orang tuamu karena sudah mencari rezeki, sudah bersusah payah dari pagi sampai malam kerja, kamu tidak sayang. Nah, itu kita membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian sebagai teman, ayolah nak, hari ini lebih tertib ya, lebih disiplin bantu ibu. Nah, itu kita menjadikan dia sebagai teman. Kemudian ada pemantau itu lebih kepada terlalu menaati aturan. Kita tanyakan kepada siswa, kamu tidak tahu aturan apa yang ada di sekolah. Nah, itu seperti pemantau. Tapi kalau manajer kita lebih mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah, oke, di sini ada sebuah video ya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Silakan disimak ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Dayun Gosen dan contoh penerapan agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Dayun Gosen dan contoh penerapan. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Beristirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau beralaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas buku belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik. Oke, baik ya. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita sering berada pada posisi sebagai penghukum. Tadi sudah dicontohkan si Naren telat ke sekolah, terlambat datang ke sekolah. Ya, dia memberikan alasan kepada bu guru, tapi ibu gurunya tidak mau mendengar, bahkan menghukum dia berkeliling lapangan. Kemudian tadi ada juga sebagai posisi membuat rasa bersalah, ya kan? Nah, tadi Naren memberikan alasannya kenapa dia terlambat ke sekolah. Kemudian ibu gurunya mengatakan tidak sayang kamu kepada ibu, asik ditegur kepala sekolah karena kamu sering terlambat. Itu membuat rasa bersalah kepada anak. Pada posisi menghukum tadi kita mungkin merasa lebih efektif memberikan rasa jera kepada murid, tapi sebenarnya sebagai posisi menghukum itu akan memberikan murid itu akan merasa seperti tidak disayang, akan merasa dendam, akan terus diingat sampai kapanpun, sehingga ketika kita berada di depan dia itu mungkin dia akan melakukan hukuman itu seperti tadi berkeliling lapangan, tapi karena keterpaksaan, bukan karena dari diri dia. Nah, sebagai tadi yang kedua membuat rasa bersalah mungkin akan lebih terlihat ringan dari penghukum, tapi itu juga tidak bisa efektif. Karena apa? Karena dia akan merasa bersalah sepanjang waktu dia akan merasa diri dia bersalah. Oh iya ya, seperti ibu katakan, orang tua saya sudah bekerja, sudah lelah mencari rezeki untuk saya. Oh ibu, bu guru sudah dimarahi oleh kepala sekolah karena kesalahan saya terlambat ke sekolah. Itu dia akan merasakan dirinya tidak berguna sebagai manusia, ya, tidak berguna untuk diri dia dan tidak berguna untuk orang lain. Kemudian yang ketiga tadi sebagai apa? Sebagai teman. Itu juga kurang efektif ibu-ibu. Dia akan merasa diri kita dan dia itu sebagai teman, bukan sebagai lagi guru dan murid. Nah, ketika dia merasa, oh guru saya ini kan teman saya, jadi dia menyepelekan, dan mungkin dia akan disiplin ketika itu cuma untuk satu orang guru, tidak untuk semua guru. Dia akan menerapkan disiplin positif ini hanya kepada guru yang disenangi, kepada guru yang merasa nyaman dengan dirinya, tapi tidak berlaku untuk guru lain. Dan yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini gurunya terlalu kaku dengan aturan. Nah, gurunya mengingatkan peraturan apa yang ada di sekolah dan konsekuensi apa yang akan diterima ketika kita melanggar aturan. Di sini posisinya guru terlalu kaku dan terlalu menggunakan bahasa tubuh yang formal. Kemudian sebagai manajer, ya ibu-ibu, di sini sebagai manajer kita menyelesaikan anak untuk menemukan solusi atas tindakan yang salah, sehingga anak itu nanti dari rasa gagal menjadi rasa sukses. Jadi kita memberikan dia, menemukan dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan. Oke, baik. Jadi posisi yang lebih baik, lebih tepat tadi kita berada pada posisi manajer. Jadi ketika ada anak mungkin sering terlambat ke sekolah, sering tidak masuk kelas, kita tanyakan, nah kamu kenapa sering terlambat? Kita tanyakan alasannya. Ketika sudah kita menanyakan alasannya, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, kemudian kita berikan kesempatan
kesempatan untuk dia untuk menemukan solusi dari masalah itu. Jadi lebih bagus kita berada di posisi manajer. Oke. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid ya, agar dapat menemukan solusi. Nah, di posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi, ibu-ibu guru hebat yang mungkin kita sekarang masih berada pada posisi penghukum, pemantau dan pembuat rasa bersalah, mari kita sama-sama kita terapkan posisi kelima ini sebagai manajer sehingga murid juga merasa merdeka, merasa nyaman dan budaya disiplin ini juga bisa diterapkan dengan baik. Ketiga, restitusi. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Ada yang sudah mendengar apa itu segitiga restitusi? Belum ya? Belum, ini baru pertama kalinya. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, segitiga restitusi itu ada tahapan ya, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ini berada pada posisi kontrol yang kelima tadi ya, sebagai manajer. Nah, menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya seperti ini, misalkan ada anak yang ribut dengan temannya, kita panggil anak tersebut, kita tanyakan, "Nak, tadi ibu dengar kamu ribut ya dengan si B?" "Oh iya bu, saya kesal dengan si B gitu, karena si B sering menyontek tugas saya." "Oh iya baik, tidak apa-apa. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Ibu juga dulu saat menjadi murid seperti kamu, ibu juga pernah merasakan berbuat salah seperti itu." Itu menstabilkan identitas sehingga anak tidak merasa merasa takut ketika menceritakan kepada gurunya. Kemudian ya, menstabilkan identitas itu seperti tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi kita katakan. Menyelesaikan permasalahan. Kemudian apa lagi? Menyelesaikan permasalahan ini Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Pada saat kita menstabilkan identitas di sini kita tidak menyalahkan si anak atau menyalahkan temannya, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kita katakan, menurut tadi kan kasusnya misalkan mencoret-coret buku temannya karena merasa kesal dicontek. Jadi kita validasi tindakan, kita tanyakan kepada dia, menurut kamu tindakan seperti itu, kamu pasti punya alasan ya karena kenapa kamu mencoret-coret buku teman kamu? Dia menjawab, "Iya bu, saya punya alasannya, masa saya harus diam saja ketika teman saya sedang menyontek, saya merasa marah." Itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, menurut kamu tindakan seperti itu tepat atau tidak? Dia pasti akan menjawab tidak. Kemudian ya, kamu pasti punya alasan seperti kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar untuk cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Atau maukah kamu belajar untuk memperbaiki kesalahan? Kemudian kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada murid, kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian dia menjawab, keyakinan menghargai orang lain bu. Iya, kita jawab kembali, ya tepat sekali. Keyakinan
situ kita menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, kita bisa menanyakan juga apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa saja yang telah kita sepakati, seperti apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal tersebut. Seperti tadi kasus tadi mencoret-coret, apa yang sih yang kamu rasakan? Seperti itu. Kamu melakukan tindakan itu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi yang keenam. Yang pertama tadi harus diingat yaitu disiplin positif. Yang kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Motivasi apa yang mendasarkan diri dia untuk melakukan budaya positif itu? Seperti tadi ada menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, atau karena dia ingin menghargai diri sendiri. Kemudian keyakinan kelas ataupun sekolah, keyakinan dan yang sudah kita sepakati bersama murid. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ingat, di kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa? Ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan apa? Kesenangan. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Ada berapa tadi? Ada 5 juga. Yang pertama penghukum, sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer Dan segitiga restitusi. Jadi ketika kita mau menyelesaikan permasalahan di sekolah dengan siswa, apapun itu kesalahan siswa, kita menggunakan 3 tahap restitusi Yang pertama tadi apa Ibu-ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira apa bisa kita terapkan di sekolah? Bisa. Apa bisa sekarang kita membenahi diri dari dulunya mungkin kita sebagai penghukum, sekarang sebagai manajer? Bisa, insya Allah Nanti semua sudah paham Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini kita lakukan bukan sendiri, kita lakukan bersama-sama